مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. قولا من رب الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurud dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wa nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Nawaina kama nawa jami'il masyayikhana wa mu'allimana, nawaina kama nawa syekhuna murabbi ruhina al-habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid wa habibana Umar Abdul Aziz bin Abdurrahman bin Syahab, wa nawaina kama nawa salafun salihin. Allahumma adkhil niyatana fi niyatihim wa aslih niyatana bi niyatihim. Allahumma ja'al nafsana mutmainnatan tu'minu bi liqa'ika wa taqna'u bi ata'ika wa tarda bi qada'ika ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, wabil khusus kita haturkan rasa mulia dan rasa agung ta'zim saya kepada para ulama, para tuan guru, para sesepuh yang hadir di masjid pada malam hari ini, dan juga yang saya muliakan para pengurus masjid, ketua, wakil ataupun bendahara dan yang lainnya. Insyaallah mudah-mudahan yang hadir di acara malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala akan kabulkan semua hajatnya. Allah akan mudahkan semua urusannya. Allah akan gampangkan semua apa yang dia kerjakan, dan insya Allah ini perkumpulan ini menjadi penyebab kita mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ma'asyiral hadirin, nama saya biar lebih mengenal, nama ana yaitu Sayyid Muhsin bin Hasan Ibn Husain Ibn Abu Bakar. Hasan, Muhsin, Hasan, Husain, Abu Bakar ini lahirnya di kota Palembang. Lahirnya di kota Palembang. Lalu Abu Bakar Ibn Abdurrahman Ibn Hasan Ibn Abdurrahman Ibn Husain Ibn Muhammad Abu Fatim Ibn Ahmad, Ibn Ali, Ibn Abu Bakar, Ibn Hasan, Ibn Abu Bakar, Ibn Salim, Ibn Abdullah, Ibn Salim, Ibn Abdullah, Ibn Abdurrahman, Ibn Muhammad, Ibn Ali, Ibn Alwi, Ibn Muhammad, Ibn Ali, Ibn Muhammad, Ibn Alwi, Ibn Muhammad, Ibn Alwi, Ibn Ubaidillah, Ibn Ahmad Muhajir, Ibn Isa, Ibn Ali Uraidi, Ibn Muhammad Nagib, Ibn Ali Uraidi, Ibn Ja'far Shadiq, Ibn Muhammad Al-Bagir, Ibn Ali Zainal Abidin, Ibn Al-Husain, Ibn daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib, Ibn daripada Sayyidatuna Fatimah Zahra binti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anak punya kakek itu daripada yang bernama Abdurrahman bin Hasan, itu beliau dakwah dari negeri Hadramut, Yaman Selatan, dakwah ke daerah kita Sumatera ini.
Menurut cerita, beliau turun di daerah Sumatera ini dan menetap di daerah Riau. Dari Riau beliau, anaknya Abu Bakar hijrah ke beliau dan anaknya Abu Bakar lalu ke Palembang. Nah dari situlah seterusnya sampai ana di Palembang, dan detik ini ana ada di Aceh. Alhamdulillah. Ini tahun ketiganya. Tahun ketiganya safari dakwah ke Aceh. Sebelum corona, sebelum Covid, itu karena dari Cina jadi dipanggil Covid. Tapi kalau dia dari Palembang, Cekpit. Nggak tahu kalau dari Aceh panggil apa? Hah? Covid juga Mangpit. Nah itu tahun pertama. Tahun kemarin alhamdulillah walaupun Covid tapi sudah mereda. Rehlah yang tahun kemarin dari Banda Aceh lalu masuk sampai ke Mudi, Samalanga, lalu sampai ke Medan tahun kemarin. Nah, tahun ini mulai dari Medan terus ke Langsa, terus sampai sekarang ada di Berenung. Ayo. Dan terus ini insya Allah sampai ke Banda Aceh dan titik nol Indonesia, Sabang. Insya Allah mudah-mudahan sehat, wasilah sebagai penyampai, penyambung lidah daripada dakwah guru-guru kita. Alhamdulillah bisa sampai ke sini. Ini adalah salah satu nikmat yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, perlu kita ketahui ilmu itu adalah titipan. Ilmu adalah titipan. Allah menitipkan ilmu kepada kita, bukan milik kita. Jadi kalau kita sombong dengan memiliki ilmu, bangga seolah-olah ilmu itu hanya kita yang punya, tidak ada yang lain, menyalahkan sana, menyalahkan sini, membid'ahkan sana, membid'ahkan sini, berarti manfaat ilmu tidak ada. Berarti manfaat ilmu itu hilang. Dulu ada orang yang belajar di salah satu pondok, namanya Pondok Rubat Tarim di kota Tarim, Hadramut. Pintar, luar biasa, hebat, luar biasa. Guru mengaguminya, guru ngangkat jempol, pintar, cerdas, tangkas. Bahkan guru pun kalau pahamnya, guru pun kadang-kadang dites olehnya dengan pertanyaan-pertanyaannya. Ini orang anak santri ini akhirnya setelah dia belajar pintar, terkenal di kota Hadramut itu, di kota Hadramut Yaman Selatan terkenal. Di Rubat Tarim ada santri yang pintar, luar biasa, pandai. Lalu ada orang yang mengundang, ingin mengundang dia. Akhirnya dia diundang di kota Mukalla yang jauh daripada kota Tarim. 7-8 jam perjalanan, 7-8 jam perjalanan naik mobil. Kalau dulu naik kendaraannya hanya onta. Sampai dia di kota Mukalla, tapi gurunya ketika mengajar, dia lihat anak yang cerdas ini tidak ada. Mungkin bapak-bapak yang pernah mengalami didayah, yang paling dikenal oleh guru itu anak yang paling cerdas sama anak yang paling nakal. Karena kalau paling cerdas itu sering dibicarakan oleh guru-guru
guru-gurunya, ataupun yang paling nakal itu pun sering dibicarakan oleh guru-gurunya. Ini subhanallah, akhirnya gurunya yaitu Imam Al-Habib Abdullah bin Umar Syatiri bertanya, mana si fulan? Kenapa dia tidak ada? Kemana dia? Kemana dia? Kata kawan-kawannya, dia dapat undangan, Habib, undangan di kota Mukalla. Apa kata gurunya? Izin dari mana dia? Siapa yang kasih izin dia untuk pergi ke Mukalla menerima undangan orang tersebut? Diam semua. Tidak ada yang berani menjawab. Kenapa? Karena dia pergi tanpa izin. Apa kata gurunya? Biarlah dia pergi ke Mukalla sana, tapi ilmunya tetap di pondok ini. Biarlah dia rekreasi saja ke Mukalla sana, tapi ilmunya masih tetap di pondok sini. Subhanallah, subhanallah. Sesampainya dia di masjid, disuruh orang, "Gom, silakan Ustaz, berdiri Ustaz, silakan sampaikan. Balik, sampaikan apa yang akan engkau sampaikan." Subhanallah, setelah dia mengucapkan salam, hamdalah, sholawat, terdiam tanpa ada kata. Terdiam. Orang belakang sudah teriak, "Shallu ala Nabi Muhammad." Tidak bisa keluar apapun. Lalu dia ngomong dengan orang ini, tidak ada satupun hadis, tidak ada satupun Al-Quran yang teringat di benaknya. Tidak ada satupun hadis, tidak ada satupun Al-Quran yang teringat di benakku. Tidak bisa aku menjelaskan apapun. Satu hadis pun tidak ada yang hafal, satu Al-Quran, satu ayat pun tidak ada yang hafal, satu ibarah dari kitab-kitab pun tidak ada yang aku ingat. Ini gara-gara gurunya tadi ngomong apa? Biarlah dia ke Mukalla, tapi ilmunya biar tetap di pondok sini. Makanya dia tadi tidak bisa mengucapkan apapun. Akhirnya dia duduk, dia kembali ke pondoknya, tapi dengan rasa angkuh dan sombongnya dia tidak meminta maaf kepada gurunya. Akhirnya tidak lama waktu dia berhenti dari pondok Rubat Tarim. Setelah dia berhenti, akhirnya sampai akhir umurnya dia hanya menjadi seorang penjual ikan asin. Mana ilmunya? Mana ibarah yang dia hafal? Mana yang kecerdasan dia tadi? Hilang. Itulah makanya ilmu ini bukan ilmu ini hanya sekedar titipan saja. Makanya kita harus banyak bersyukur, ibu-ibu, bapak-bapak sering duduk di majelis taklim seperti ini. Siapapun muallimnya, asalkan ahlu sunnah wal jamaah, akidahnya asy'ariyin, duduklah mantap-mantap, taklimlah. Tapi kalau ada sudah orang yang berakidah beda, jauhi, hindari. Kenapa? Karena itu bisa merusak kita punya keyakinan. Jangan sok-sok pinter, ambil yang baiknya saja. Yang buruk tak ku ambil. Wah, masya Allah. Ambil yang baiknya saja. Yang buruk-buruk tidak ku ambil. Masya Allah. Seolah-olah sudah tahu mana yang baik, mana yang buruk. Seolah-olah sudah pernah mondok 20 tahun. Padahal kesibukan kita tiap hari duit. Lah jangan. Duduk di majelis taklim dengan guru yang bersanad, guru yang berguru sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasahbihi wasallam. Guru yang bersanad, guru yang sanadnya sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita dapat ada dua jalur Mekah dan jalur Hadramut. Kalau jalur Mekah, guru ana dari Palembang, yaitu Habib Umar Abdul Aziz bin Abdurrahman bin Syahab. Beliau adalah alumni Mekah dari anak murid Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki.
Ini guru anak di Palembang. Kalau guru di Hadramut, itulah Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Ini 2 jalur. Yang 2 jalur ini sanadnya ini sampai ke Rasulullah. Kalau Habib Umar Abdul Aziz, gurunya Sayyid Muhammad Al-Maliki, itu dari keturunan Sayyidina Hasan. Kalau Habib Umar bin Hafid, itu dari keturunan Sayyidina Husain. Nah ini insya Allah mudah-mudahan tidak membuat bapak-bapak dan ibu-ibu ragu untuk duduk di majelis taklim. Nah ini makanya kita harus punya modal untuk duduk di majelis taklim, karena Rasulullah mengatakan akhir zaman kathir fuqaha, akhir zaman kathir khutaba'uhu qalil fuqaha'uhu. Kata Rasulullah, di akhir zaman akan banyak keluar orang yang pintar ngomong, kathir khutaba'uhu, banyak orang yang pintar ngomong, qalil fuqaha'uhu, tapi sedikit orang yang paham tentang ilmu, sedikit orang yang paham tentang ilmu. Tapi kalau ngomong, kalau bicara, maka tidak ada lagi orang yang lebih pintar darinya. Fi akhir zaman. Kita ini sekarang berada di akhir zaman, Pak, Bu, Hei. Kita sekarang berada di akhir zaman. Kita sudah berada di akhir zaman. Banyak penceramah, banyak luar biasa. Apalagi kalau buka di TV, di media-media TV, LGBT pun jadi ustad. LGBT, orang-orang yang LGBT, homoseksual pun jadi ustad. Dikasih kesal, pakai peci, sudah langsung penceramah di bawah nama itu. Padahal LGBT. Maka sedekah Rasulullah. Apa? Sedekah Rasulullah, benar apa kata Nabi Muhammad, akhir zaman kathir khutaba'uhu qalil fuqaha'uhu. Di akhir zaman banyak orang yang pintar bicara, tapi sedikit sekali orang yang berilmu. Nah, bagaimana solusinya? Bagaimana solusi kita berada di akhir zaman? Maka Rasulullah kasih solusi. Rasulullah kasih jalan keluar. Apa? Kata Rasulullah, kalau awal zaman sahabah kathir fuqaha'uhu qalil khutaba'uhu. Kalau di zaman sahabat Nabi, zaman tabi'in, itu orang pintar berilmu banyak, tapi yang pintar ngomong dikit. Di zaman sahabat. Maka zaman waktu itu kata Nabi, amal lebih baik daripada menuntut ilmu. Artinya banyak beramal lebih baik daripada banyak duduk di majelis ilmu. Kenapa? Karena fuqahanya banyak, khutabahnya qalil. Khutabahnya yang banyaknya pintar ngomongnya sedikit. Di akhir zaman kebalik. Apa kata Rasulullah? Di akhir zaman banyaklah duduk di majelis ilmu daripada engkau banyak beramal. Banyak duduk di majelis ilmu, banyak duduk di majelis taklim. Kenapa? Agar tidak gampang tertipu dengan medsos, agar tidak gampang tertipu dengan Syekh Google, agar tidak gampang tertipu dengan Syekh YouTube, agar tidak gampang tertipu dengan media sosial. Kenapa? Karena ada benteng, yaitu duduk di majelis ilmu. Duduknya ibu, duduknya bapak di majelis ilmu, pahalanya melebihi daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Bu, hei, sanggup sholat sunnah 1000 rakaat? Tidak sanggup? 900, 800, 500, 400,
150. Boro-boro mau puluhan rokaat, witir yang maksimal 11 rokaat saja sampai detik ini masih milih 3. Iya itu kalau ada. Sampai detik ini witir yang maksimalnya 11 rokaat lagi masih milih 3. Itu pun kalau ingat. Duha yang maksimal 8 wa fi riwayatil ukhra ihna asyar masih milih 2. Itu pun kalau tidak kerja. Qabliyah ba'diyah yang kalau dijumlahkan muakkad sama ghairu muakkad itu ada 22. Itu pun masih bolong. Boro-boro mau sholat sunnah mutlak sampai 100 rokaat. Tapi jangan sungkan, jangan menjadi beban, jangan menjadi susah kita. Kenapa? Duduknya bapak ibu di majelis ilmu pahalanya melebihi daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Duduknya kita di majelis ilmu ini pahalanya melebihi daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Dan duduknya kita di majelis ilmu pahalanya melebihi daripada mengurus 1000 jenazah. Duduknya kita di majelis ilmu pahalanya melebihi daripada menjenguk 1000 orang sakit. Tercantum di dalam kitab Muraqil Ubudiyah karangan daripada Syekh Al-Imam Nawawi Al-Bantani dari hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu di akhir zaman banyak duduk di majelis taklim, tapi ingat, lihat siapa yang ngajar. Kalau yang ngajarnya suka bid'ah membid'ah, pulang aja. Karena Islam kita, khususnya kita di Aceh ini, ada umumnya semuanya itu tidak mengajarkan menyebarkan kebencian atau menyalahkan orang. Apalagi hal-hal yang sifatnya itu khilafiyah. Guru kita Al-Habib Umar bin Muhammad bin Al-Hafidh tidak pernah menyuruh kita salahkan itu orang-orang Wahabi, salahkan ini tidak pernah. Tidak pernah menyuruh kami cuma disuruh luruskan kalau ada perkataan mereka yang membuat orang lain jadi bingung. Luruskan perkataan mereka kalau membuat orang awam jadi bingung. Tidak pernah guru kami suruh salahkan dia terus. Di khutbah salahkan terus. Tidak. Tidak diajarkan seperti itu. Nah, makanya kita ibu-ibu, bapak-bapak banyak duduk di majelis taklim. Kenapa? Karena kita sekarang berada di akhir zaman. Kalau soal amal bagaimana? Kata Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitabnya apa? Kata beliau, wa alaika biqasdi wal luzumil wasti min kulli amr wa khud min a'mal minal a'mal ma tutiqul mudawamah alaih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qal. Apa kata beliau? Pak. Apa kata beliau? Ambil suatu amal itu ambil. Dalam hal amal ini apa? Matutiqun, apa yang kau mampu. Jangan yang berat-berat, apa yang kita mampu. Ambil amal, apa yang kita mampu. Apa yang kita mampu. Mampu dalam hal apa? Bukan mampu dalam hal mengerjakannya, bukan. Kalau dikategorikan witir 11 rakaat, mampu tidak? Pak, melakukan witir 11 rakaat, mampu tidak? Mampu. Ibu melakukan duha 8 rakaat, mampu tidak? Mampu. Kalau dikatakan mampu, mampu semua. Dikatakan mampu semua. Tapi bukan mampu beramalnya. Mampu tidak al-mudawamah,
Mampu tidak kita istiqomahnya? Mampu tidak kita istiqomahnya setiap malam 11 rakaat? Sulit ya. Tapi kalau sampai jam 12 nonton YouTube mampu. Duduk depan rumah, duduk di teras, istri di kamar nunggu, dia di teras. Yang istri di rumah, yang istri di kamar, biarlah abang di teras. Lihat YouTube, aku di kamar juga lihat. Mampu kalau hal seperti itu. Tapi kalau ibadah untuk istiqomah memang butuh mujahadah, butuh mujahadah, butuh perlawanan untuk melawan hawa nafsu. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Butuh perlawanan untuk melawan hawa nafsu tersebut. Artinya apa? Kalau amal jangan susah. Kalau amal pilihlah yang mana kita mampu istiqomah. Mana yang kita mampu istiqomah? Kita mampu istiqomah witir 3 rakaat setiap malam. Sudah 3 rakaat aja tiap malam. Kita mampu amal duha 2 rakaat aja tiap pagi. Sudah 2 rakaat aja tiap pagi. Kita mampu setiap hari sedekah 2.000. Setiap hari kita sedekah mampu 2.000. Walaupun kredit. Betul kan? Betul ya? Berarti tidak lupa. Ini simpenan tahun kemarin. Sudah kredit. Ibadah betul ibu-ibu? Sedekah dia pelit, ibadah dia males. Minta masuk surga. Masya Allah. Apa kata Nabi Muhammad? Kata Nabi Muhammad, ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa inqal. Kata Nabi Muhammad SAW, amal yang paling dicintai oleh Allah adalah amal yang adwam, amal yang dawam, amal yang istiqomah, continue, terus menerus, tidak putus, wa inqal, walaupun sedikit. Tidak mampu puasa bulan Rajab, tidak mampu puasa bulan Rajab 1 bulan seperti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pernah puasa 1 bulan Rajab 1 bulan. Puasa Sa'ban 1 bulan pernah Nabi Muhammad. Pernah, tapi memang tidak tiap tahun. Tapi pernah. Bukan tiap tahun, tapi pernah. Kalau pernah dilakukan Nabi Muhammad berarti bukan bid'ah. Berarti bukan bid'ah. Nabi Muhammad pernah walaupun tidak tiap tahun. Nah, tidak mampu puasa setiap 1 bulan. Berapa yang mampu? Berapa yang mampu? Mampunya 29 hari, 29 hari. Tidak mampu 29 hari, minimal ayyamul bayd. 13, 14, 15. Tidak mampu. Ada riwayat. Malam pertama, termasuk malam pertama di bulan Rajab itu malam mustajab doa, dan puasa di hari pertamanya itu puasa yang akan mengampuni dosa. Minimal 1 Rajab kita puasa. Iya Pak, puasa ibadah bukan? Ibadah bukan? Puasa ibadah bukan? Kalau zaman Nabi, itu. Kalau Nabi hidup zaman saat ini, lihat kita puasa bulan Rajab, marah tak? Marah tak kira-kira? Enggak lah, puasa kan sifatnya ibadah. Puasa kan sifatnya ibadah.
sahabat saja beliau sholat membaca kulhu. Sholat membaca kulhu terus. Rakaat pertama kulhu, rakaat kedua kulhu. Jangan dicontoh. Sahabat rakaat pertama kulhu, rakaat kedua kulhu. Sampai-sampai sahabat lain ngomong, "Ya Rasulullah, itu bulan Rasulullah, dia tidak ada ayat lagi yang dibaca kecuali kulhu terus." Akhirnya dipanggil. Kenapa kau hanya membaca kulhu saja, nggak ada surah yang lain? Aku mencintai surah Al-Ikhlas ya Rasulullah. Aku mencintai surah kulhu ya Rasulullah. Karena itu kau membaca kulhu terus. Maka engkau termasuk orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad enggak melakukan, tapi sahabat yang melakukannya, dan Nabi Muhammad mengikrarkan. Walaupun Nabi Muhammad tidak melakukan, tapi Nabi Muhammad mengikrarkan. Itu. Ada sahabat pergi disuruh Rasulullah, tidak taunya di perjalanan dia masuk satu kampung itu ada yang kena penyakit, lalu dipanggil sahabat-sahabat Nabi, tolong doakan kami ini, tolong doakan anak kami sakit. Akhirnya sahabat pun datang ke tempat anak yang sakit tadi, lalu dibacakan surah Al-Fatihah. Mereka tidak pernah mendengar Nabi Muhammad membaca surah Al-Fatihah untuk orang sakit, tidak pernah. Tapi mereka ada orang sakit dibacakan surah Al-Fatihah. Setelah itu setelah membaca surah Al-Fatihah mereka pulang. Mereka dapat hadiah berapa ekor kambing? Kambing. Akhirnya dia datang ke ngelapor, "Ya Rasulullah, gimana ya Rasulullah? Kambing ini gimana ya Rasulullah? Apa yang harus kami lakukan kambing ini Rasulullah?" Kata Rasulullah, Fatihah yang kalian baca kalian dapat pahalanya, kambing bonusnya. Ini subhanallah. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, kalau beramal jangan mulai dari yang susah, mulai darilah yang mudah agar kita bisa istiqomah. Ini Ramadan, nanti masuk bulan Ramadan, subhanallah, 1 hari 10 juz. Ya bu, 1 hari 10 juz, masjid rami, tadarusan. Wah, lingkarannya besar. Di hari pertama bulan Ramadan, waktu tidak cukup. Lingkarannya. Tapi tidak bertahan hanya seminggu, mengecil. Dan bahkan kalau sholat di Ramadan itu banyak kemajuan. Sholat tarawih. Kalau malam pertama panitia masjid berencana mau membesarkan masjid karena tidak cukup untuk sholat tarawih pada malam pertama. Ketika malam ke-15, sudahlah, cukuplah. Nah, makanya kita ibu-ibu, bapak-bapak, kalau beramal mulailah dari yang mana kita siap untuk istiqomah. Kenapa, Pak? Alamatul ikhlas. Salah satu ciri ikhlas adalah istiqomah. Salah satu ciri orang itu ikhlas, istiqomah. Kalau dia belum bisa istiqomah, berarti dia belum ikhlas. Apa kata para ulama? Makana lillah dama wattasal, wa makana li ghairillah inqita'a wan fasal. Makana lillah dama wattasal. Kalau ibadah itu sudah lillah, karena Allah, lillah karena Allah, dama wattasal, maka ibadah tersebut akan dawam.
dawam, wattasal, tidak akan putus-putus, tidak akan putus-putus, bersambung terus. Lupa sholat duha karena kesibukan, habis sholat zuhur sholat duha mengkodok. Kenapa? Biar tidak putus istiqomahnya. Dama wattasal, tidak akan putus. Wa makana li ghairillah, kalau bukan karena Allah, karena nafsu, karena keinginan nafsunya, inqita'a wan fasal, akan terputus dan terhenti. Terputus dan terhenti. Contohnya apa? Contohnya kalau kita baca Quran di bulan Ramadan. Pas di Ramadan baca Quran, subhanallah, dapat 3 kali khatam. Pas lebaran Idul Fitri, cerita-cerita silaturahmi, kau berapa kali khatam? Alhamdulillah 3. Oh masya Allah, aku cuma 5. Wah cerita-cerita. Habis itu Al-Quran masuk dalam lemari dikunci. Habis itu kuncinya lupa di mana diletakkan. Ramadan tahun depan ingat lagi, oh kunci di sini. Ketemu kunci lagi, buka lagi, ambil lagi Al-Qur'annya. Nah ini artinya apa? Li ghairillah, ketika dia baca Al-Qur'an bukan karena Allah. Makanya kita harus berprinsip, amal itu bukan banyak, tapi ayyukum ahsanu amala. Ayyukum ahsanu, itu kan perintah Allah dalam surah Al-Mulk. Ayyukum ahsanu amala, bukan ayyukum aksaru amala, bukan. Ayo buktikan mana yang paling banyak kalian dalam beramal, itulah yang aku terima. Tidak. Yang mana yang paling banyak itulah yang aku terima. Tidak. Allah tidak minta yang banyak-banyak yang diterima, tidak. Allah minta ayyukum ahsanu amalan, mana yang terbaik amalan dari kalian, keluarkan yang terbaik. Yang terbaik ini apa? Yang terbaik ini sesuai dengan rukunnya, sesuai dengan syaratnya, dan dengan adab dan sunnahnya. Ini yang terbaik, sesuai dengan rukunnya, syaratnya, adab dan sunnahnya. Ini yang terbaik. Maka ini yang dikeluarkan, insya Allah kita akan bisa istiqomah. Ini kata Rasulullah SAW apa? Khud minal a'mal ma tutiqun. Kata Rasulullah, ambil amal itu mana yang engkau mampu, fa innallah la yamillu hatta tumallu. Kata Nabi Muhammad, ambil amal itu mana yang engkau mampu. Kenapa? Karena Allah tidak akan pernah bosan sampai engkau sendiri yang bosan. Contoh doa. Doa ini hal yang kadang-kadang orang remehkan. Orang yang kadang meremehkan doa. Habis sholat 5 waktu, Allahumma antas salam, lantas jalan. Tidak zikir lagi. Habis sholat 5 waktu tidak zikir lagi, langsung pergi dia pindah ke belakang. Tidak zikir lagi, tidak doa lagi. Padahal sunnah Nabi jelas. Buka di Sunan Tirmizi, buka di Syama'il, di Adhkar karangan Imam Nawawi, buka di situ apa yang disunnahkan di dalam setelah habis sholat 5 waktu. Apa yang disunnahkan di situ dicatatkan, dibuat oleh Imam Nawawi. Jangan. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahumma antas salam, langsung terbang. Makmum yang ada di langkah-langkahkan semua langsung. La. Duduk mantap. Zikir. Baca zikir, baca doa. Kenapa? Kata Imam Syafi'i termasuk doa mustajab adalah ba'da shalawatul khams. Termasuk waktu doa mustajab adalah setelah sholat 5 waktu. Ad-du'a mukhun ibadah. Doa adalah otaknya ibadah. Ibadah. Bu. Hei. Ibu, sholatnya yakin diterima?
Pak, sholatnya yakin diterima? Yakin diterima? Insya Allah. Tambah lagi, setelah Bapak Ibu ngomong insya Allah, Ibu rajinkan, Bapak rajinkan, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, taqabbal salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana. Ya Allah, taqabbal ya Allah, terimalah ya Allah. Kenapa? Karena kami sadar diri sholat kami ini tak patut diterima. Karena kami ini sadar diri sholat kami ini tak patut diterima. Kenapa? Allahu Akbar. Oh, kunci di sini ternyata. Baru ingat. Pas takbir langsung ingat semua yang hilang, semua yang lupa langsung ingat. Mana patut diterima hal yang macam ini? Kalau sholat seperti itu sama saja memberikan kotak kosong hadiah kepada raja. Sama saja memberikan kotak kosong hadiah untuk raja. Kalau sholat masih ghaira khusyuk wala hudur, tidak khusyuk dan tidak hadir. Sholat Allahu Akbar. Tek 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 tek. Nenang kan? Tek 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 tek. Buka di kitab apa hukumnya tek 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 tek. Kadang bangun dari ruku kretek kretek kretek. Emang sholat itu jadi olahraga kita, wah. Kretek kretek. Sekalian lah, tek tek. Sekalian lagi itu kan. Sekalian lah kalau kretek kretek. Sekalian lagi itu. Kepalangan. Bagaimana sholat kita bisa diterima kalau nggak apa-apa, kan nggak membatalkan sholat, gerakan kecil juga. Innalillahi, inilah yang tak patut diterima oleh Allah. Makanya Bu, Pak, sadar diri kalau sholat kita ini banyak kekurangannya. Maka ya Allah, Rabbana taqabbal minna ya Allah sholatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarruk. Taqabbal ya Allah, minta kepada Allah diterima insyaallah. Kenapa? Ud'uli astajib lakum. Allah sudah berjanji, minta sama aku akan kabulkan. Minta, jangan malu-malu Pak, minta. Siapa yang malu minta sama Allah? Malu, masa banyak bener hajat sama Allah, bahlul. Minta sama manusia aja kita tidak berhenti-henti. Kerja ada habis-habis, nuntut dunia ada habis-habis. Kenapa? Biar dapat uang, biar dapat untung, minta sini, deket sini, ngomong sama pelanggan lembut-lembut. Ya, kamu mau beli apa? Lembut-lembut, biar dagangannya banyak dibeli. Mengharap dengan manusia banyak, tapi ketika disuruh mengharap kepada Allah, jadilah. Jangan banyak-banyak, malu kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang malu minta sama Allah, itu sama saja dia malu mendekatkan dirinya kepada Allah. Malu minta sama Allah, malu. Ini sama saja malu mendekatkan dirinya kepada Allah. Orang yang semakin banyak minta semakin dekat. Semakin banyak minta semakin dekat. Semakin banyak minta semakin dekat. Semakin jarang minta minal mutakabbirin. Sombong. Jadilah. Yang penting sholat 5 waktu jalan. Allah tahu sudah. Sholat aku tuh sudah perwakilan. Ya Allah. Sholat kita tuh masih kotak kosong. Naudzubillah, bagaikan bangkai yang diserahkan kepada raja. Nah makanya ibu-ibu, bapak-bapak, inilah jalan kita. Jalan kita sebagai orang yang berakidah ahlus sunnah wal jamaah, membenahi amal. Hasibu anfusakum goblaan tuhasabu. Pelajari, duduk banyak di majelis taklim, insyaallah berkah. Nah mungkin ini sedikit yang bisa sampaikan. Nah silakan
Kalau tadi ada susunan acara yang selanjutnya, silakan untuk menyambungkan acara berikutnya.